Ya ini ada pertanyaan, ini dari akun Probolinggo, Muhammad Iqbal Lutfi. Nah ini bagaimana jika uang yang kita miliki digunakan untuk kerjasama dagang di pasar dan jual beli ternak? Nah seperti itu Pak. Oke terima kasih banyak pertanyaannya Pak Muhammad Iqbal Lutfi dari Probolinggo. Ya nggak apa-apa, mau kerjasama, mau usaha jual beli silahkan. Yang penting adalah kita benar-benar eh, hitung, punya perhitungan tentang eh, berapa potensi hasilnya dan berapa risikonya. Seringkali orang itu ketika bicara usaha itu ngomong enaknya saja. Ini nanti bisa setahun bisa dapat sekian, dapat sekian, dapat sekian. Apakah itu 100% pasti? Enggak. Biasanya tetap ada risikonya. Ya, risiko itu yang uh, kita seringkali lupa untuk memperhitungkan. Tapi yang lebih lebih mendasar sebetulnya dalam kaidah uh, pengelolaan uang yang disisihkan itu, yang pertama yang harus kita pentingkan bukan mengembangkannya, tapi melindungi pokoknya supaya nggak hilang. Jadi kita sudah menyisihkan 100 ini. Kadang-kadang kita diiming-imingi duitmu 100 ini nanti setahun bisa jadi 150 loh. Cuman resikonya seberapa? Resikonya bisa kalau hasilnya jelek, duit 100 ini bisa tinggal 50. Nah ini harus dipahami gitu. Makanya orang kalau ngomong soal instrumen apa yang paling investasi apa yang paling aman ya deposito. Kenapa? Karena deposito kan sama dengan 2 miliar dijamin pemerintah. Misalkan tabungan deposito itu kan ada ininya. Jadi pokoknya jelas nggak akan berkurang. Masalah hasil kan relatif. Ada yang menawarkan 2% setahun, 3% per tahun, sampai deposito sekarang mungkin sekitar 5% per tahun. Tapi kan pokoknya terlindungi. Memang nggak besar, tapi nggak mungkin pokoknya ini nyusut gitu atau hilang. Itu juga yang harus diperhatikan ketika kita bicara soal kerjasama investasi dan segala macam. Apakah pokoknya ini terlindungi? Jadi modal awalnya ini terlindungi. Kalau memang ternyata ada kemungkinan modal awalnya hilang sama sekali, ya itu juga harus diperhitungkan, harus disampaikan. Jadi biasanya kalau kaidah investasinya kan low risk, low return, high risk, high return. Jadi kalau mau yang kemungkinan hasilnya tinggi, biasanya risikonya juga tinggi. Itu yang harus diwaspadai dan diperhitungkan dengan baik. Kembali ke pertanyaan yang dari Probolinggo tadi, nggak apa-apa kerjasama sepanjang kita punya jaminan. Sebaiknya kalau kerjasama itu ya pokoknya jangan sampai hilang. Kita misalkan kita naruh duit 100 ya pengembangannya ya tergantung hasil usaha kan, tapi kalau bisa duit 100-nya nggak sampai berkurang. Ternyata ada risiko kerugian ya berarti kita harus perhitungkan betul bagaimana cara mengeliminir kerugian itu. Misalkan entah apa, kalau mungkin bisa diasuransikan atau apa gitu ya, untuk melindungi itu dulu. Jadi yang penting lindungi dulu harta Anda baru kembangkan. Lindungi dulu aset Anda baru dikembangkan. Itu kira-kira Mas Arya. Silakan saja. Yang penting apa namanya kerjasamanya dengan siapa itu kita tahu dan kemudian risiko-risiko itu kita perhitungkan. Kalau ternyata kita nggak bisa menanggung risiko-risiko itu ya sebaiknya jangan. Gitu ya. Kira-kira gitu.